Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala bi syafaati rasulillah sya'ulillah lana wa lakum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo dibaca bareng-bareng ayat 88, 89 sama 90 ya, 3 ayat. 88, 89, 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan. Bagian itu kalian kalau berhenti berarti bukan bagian lagi ya. Jadinya apa? Bagian gitu ya. Ayo ulangi dari bi'sa mashtaraw bihi. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala kutub walil kafirina 'adzabun muhin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya monggo dibaca siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu lan padha ngucap sapa Bani Israil, qulubuna utawi pira-pira ati ingsun. Iku hulkun dibuntuni balanahum balik ngelaati ing Bani Israil sapa Allah Gusti Allah. Dikufrihim sebab kufur Bani Israil faqalilan moko kelawan sidik mayu minuna kang banget sidike iman sapa Bani Israil. Nah, berarti cara bacanya itu faqoli lamma gitu ya. Mongko kelawan sidik kang banget sidike gitu ya. Yuk. Ya gitu ya. Bukan tadi kan bacanya gimana? Faqalilan moko kelawan sidik
ma yu'minun. Tapi ya itu ada ini ya, ada yang bacanya. Kalau bacanya kamu fakoli lama berarti gimana ngartikannya? Kalau kamu tadi kan fakolilan mayuk minun gitu ya. Kalau kamu bacanya fakolilan mayuk minun berarti mongko kelawan sidik udu mane malah jadi ma apa itu? Kalau ma yang masuk ke fiil mudhari jadinya fiil apa? Jadi manafi gitu ya. Tapi di sini kan nggak ada arti, di situ nggak ada ora podo iman, nggak ada ya, nggak ada ya. Berarti ma-nya itu nyambung ke qalil gitu ya. Coba diulangi faqalil. Nah, faqalilam ma monggo satu lagi walamma ja'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a nalikane nakan ing Bani Israil apa kitabun kitab menjadi saking masane Gusti Allah. Musafikun kang benerake lima mari barang ma'ruf kang tetap ing dalam satane Bani Israil. Wakanu ale ono sapa Bani Israil min qablu saking sak durunge temukan kitab iku yastafiruna pada amri pitulungan Bani Israil malalladina ing atase wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladina walam majaa mongko nalikane nekani rum ing Bani Israil apa mabarang marafu kang padha weruh sapa Bani Israil kafaru mongko padha kufur sapa Bani Israil iki kelawan sebab iman Walakatullahi mongko utawi lanate Gusti Allah ngalor kafirina itu tetap ing atase wong kang kafir kabeh. Nah, ini kita masih melanjutkan terkait sikap Bani Israil kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Kemarin itu kan kalau ayat sebelumnya itu pengen menunjukkan bahwa Bani Israil sebenarnya ibaratnya seharusnya tidak lupa itu ya, tidak lupa bahwasanya akan ada nabi yang diutus berupa Nabi Muhammad. Salah satu buktinya itu apa? Buktinya itu kan mereka itu diberi rasul yang tidak putus-putus itu ya. Ibaratnya satu sama satu dengan yang sebelumnya itu pasti sudah menginfokan besok sing neruske sapa, ibaratnya kayak gitu. Nah, ibaratnya dari Nabi Musa ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya sampai Isa, nanti sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya wis sudah yang sebelumnya pasti menunjukkan nanti bakal ada yang melanjutkan setelah saya tidak ada gitu. Nah, itu harusnya mereka itu tahu. Atau kalau ayat sebelumnya itu menurut para ulama, kenapa menyebut Nabi Isa secara khusus? Karena Nabi Isa itu sebagai nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Muhammad kan bukan Bani Israel, tapi Bani apa? Orang Arab itu ya. Bukan Bani. Kalau Israel kan bukan orang Arab itu ya. Ibaratnya kalau cara silsilah ya, yang satu dari istri pertama, yang satu dari istri kedua. Kira-kira Banine podo atau sama? Banine. Ya mandan beda meskipun masih sama gitu ya. Mong beda ibu. Mungkin yang hampir mirip dengan konflik zaman sekarang itu ya kalau kamu ini ya, kalau kalian, tapi kalian sekarang ibunya satu semua itu ya. Kalau ibunya dua itu ya. Itu mungkin akan kerasa bahwasannya kadang anak dari pihak ibu satunya itu pasti akan ada sedikit pergesekan dengan anak ibu satunya. Atau enggak jauh-jauh lah, pondok kalau kiainya itu punya lebih dari satu istri, itu pasti nanti penerusnya akan gesek-gesekan masalah siapa yang lebih berhak, misalnya kayak gitu ya, mimpin pondok. Atau mungkin terkait dengan warisan apa tadi ya, keilmuan itu ya, atau warisan apa itu ya.
Nah, orang-orang Yahudi pun seperti itu ya. Ibaratnya dikirim dari sesama baninya saja itu ora pate digugu. Ibaratnya kamu kalau dikirim nabi dari orang yang ngomong bahasa Jawa, mestinya kan kudune lebih gampang percaya gitu ya. Misalnya kamu ke kiai yang podo-podo ngomong bahasa Jawa, kan harusnya malah lebih gampang memahami apa yang diucapkan. Tapi gara-gara wis dikirim nabi dari sesama kaum, sesama satu bahasa, kok orang gugu, angel imane, akhirnya wis sekalian wae dikirim nabi sing bahasane beda itu ya, bahasane bahasa Arab. Maka di sini dilanjutkan itu ya. Terakhir itu kan kemarin ayatnya itu penutup dari 87 itu fariqon kadzabtum wa fariqon taktulun. Yang namanya sikap mereka terhadap nabi itu kalau enggak mereka mendustakan ya mereka memusuhi sampai pada tingkat mereka itu membunuh. Nabi Isa ibaratnya kan dibunuh, terus nabi-nabi yang sebelumnya juga ada yang dibunuh. Lah maka ayat berikutnya itu berkaitan dengan kazabtum gitu ya. Jadi kalau ini kan kazabtum itu kan aslinya fiil mudhore itu ya. Tapi di sini kok fiil mudhore digunakan untuk terkadang di Quran itu digunakan untuk ngomong dalam konteks sekarang gitu ya. Ini kan Nabi berhadapan dengan Bani Israel. Tapi Quran ngomongnya fariqon kadzabtum ya. Beberapa nabi yang kamu hadapi itu kamu dustakan. Kalau yang dulu mungkin nyambung gitu ya. Oh, yang dulu yang pernah dikirim ke Bani Israel itu didustakan. Tapi kalau Nabi Muhammad sebenarnya ayat ini masih nyambung juga. Bahasa apa itu? Kalau dalam istilah bahasa balaghah itu ya. Bahasa Quran itu kalau misalnya menggambarkan kondisi sekarang tapi pakai bahasa yang lalu, bahasa apa ya? Fiil madi itu menunjukkan bahwasanya hal ini juga benar-benar terjadi di masa sekarang. Ya misalnya contohnya kayak apa itu? Kalau kamu kecurian, sekarang kecurian itu ya. Terus temanmu marah-marah, wis tak kandhani ping bolak-balik itu ya. Kan pasti ngomongnya wis tak kandhani ping bolak-balik isi ora percaya. Maksudnya itu sampai sekarang itu dampaknya masih ada itu. Tapi kalau di sini ya maksudnya sampai sekarang pun mereka masih benar-benar mendustakan gitu ya. Maka kalau Nabi itu dakwah itu ya, dakwah atau mengingatkan mereka bahwasanya saya itu memang Nabi terakhir itu ya. Atau saya itu Nabi yang diutus untuk kamu. Mereka jawabannya kulubuna hulf. Hati utawi piro-piro ati ingsun iku den buntuni gitu ya. Buntu itu apa berarti? Ya ditutup sing tutupe ora iso kelebon itu ya. Iya kan? Kalian tahu jalan buntu. Terus kamu bisa keluar nggak dari jalan itu? Kalau tetap nabrak itu ya. Kalau tetap melakukan ora iso, kudu putar balik itu ya. Buntu itu maksudnya ditutup sing tutupe ora iso kelebon maning gitu ya. Nggak bisa dimasuki lagi atau nggak bisa yang sudah masuk nggak bisa keluar dari situ. Nah ini maksudnya apa? Begini, mereka itu kalau didakwai ada kalanya alasannya itu, terutama orang-orang yang pinter-pinternya, intelektualnya itu ngomongnya aku wis pinter, wis ora butuh ilmu maning gitu ya. Ibaratnya kamu sudah kuliah, profesor, terus kamu dinasehati sama anak SD gitu ya, mesti ilmumu sepiro gitu ya, kok ngandani aku gitu ya. Ilmuku kuwi luwih akeh timbang ilmumu, ora butuh nasihatmu, kan kayak gitu ya. Orang kalau merasa ilmunya sudah tinggi, itu dia pasti susah, kalau merasa tadi ya, kalau merasa ilmunya sudah tinggi, pasti mereka susah menerima masukan dari orang lain. Itu maksudnya dibuntuni itu, buntu itu kayak gitu. Wis orang tidak mau menerima masukan lagi dari orang lain. Itu hulf itu seperti itu. Beda kalau cuma ditutup gitu ya. Kalau ditutup masih bisa diisi lagi enggak? Iso nek dibuka itu ya. Kalau dibuntuni itu maksudnya ya wis apa? Dilas gitu ya. Wis ora iso yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk lagi. Atau ada lagi yang mengartikan gulf di sini itu
Maksudnya apa yang Nabi ajarkan itu mereka itu nggak paham terhadap apa yang Nabi ajarkan. Aku kira mudeng bahasamu apa, misalnya kayak gitu ya. Contohnya apa kalau kamu, misalnya kamu itu orang yang seumur hidup itu tidak pernah jatuh cinta. Terus delok kancane itu bucin, teleponan gitu ya. Teleponan orang mandek-mandek, pasti kamu heran gitu ya. Apa enake gitu ya. Apa enake udan-udanan direwangi ngalor ngidul misalnya jadi Gojek gitu ya. Antar jemput atau rela telepon-teleponan itu ya. Duit nggo ngisi apa itu ya. Nggo ngisi paketan entek nggo teleponan misalnya atau video callan. Itu kan bagi orang yang belum pernah jatuh cinta itu absurd itu ya. Mending duitnya nggo sing liya gitu ibaratnya. Neraktir orang eman-eman, mending nggo tuku lawuh dhewe kan wareg gitu ya. Apalagi kalau mau makan di tempat yang enak gitu ya. Satu porsi 50.000, walah nggo mangan dewek 50.000 wis turah-turah gitu ya. Ya kalau kalian makan di Rita Mall, Solaria kan satu porsi paling enggak 40.000 itu ya. Belum sama minumnya ya anggaplah 10.000. Wong loro 100 itu ya. Mosok bar mangan orang jajan gitu ya. Mosok wis ado-ado tekan kono orang jajan, orang nonton, misalnya kayak gitu. Sekali metu 300 itu ya. Padahal 300 gue tuku warteg gitu ya. Wis iso mayoran gitu. Ya, huluf itu gitu ya. Ada kalanya itu memang mereka itu seperti merendahkan nasihat Nabi itu ya. Misalnya kamu kalau dinasihati itu kuping bayaran rimo, mesti kan itu tandanya kamu bisa jadi memang merasa tadi ya, merasa sudah paling pintar, atau ada kalanya kamu itu bagi kamu itu nggak mudengke itu loh nasihatnya orang lain itu ya. Apa kalau biasanya itu ya orang kalau lagi jatuh cinta itu jangan banyak dinasihatin, mesti orang angel mlebune itu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu mereka itu alasan menolak Nabi diantaranya karena mereka alasannya qulubuna ghulaf. Tapi Nabi itu kan dikasih tahu sama Allah, jadi tahu kalau itu sebenarnya cuma alasan. Masalahnya gini, kalau ada orang dinasihati kok nggak paham nasihatnya, misalnya kamu nggak paham bahasa Arab, terus ana wong nasihati kamu ittaqullah gitu ya, kamu terus nggak paham, sebenarnya kamu nggak patek dosa gitu ya, wong kamu ora paham bahasa yang digunakan untuk menasihati kamu itu ya. Nah, tapi masalahnya mereka itu sebenarnya tahu apa yang diajarkan Nabi, apa yang didakwahkan Nabi itu paham. Maka di sini Allah itu langsung jawab balla'anahumullahu bikufrihim itu ya. Tapi Allah itu memang melaknat mereka gitu ya. Bikufrihim karena sebab kufurnya mereka. Jadi Allah itu tidak serta-merta itu tiba-tiba melaknat kita atau melaknat orang Yahudi tanpa sebab, itu tidak. Pasti ada alasannya bikufrihim. Nah, karena bikufrihim ini berarti pertanda bahwasanya mereka itu sebenarnya memang ada tindakan-tindakan yang mereka lakukan secara sadar diri gitu ya. Ya ibaratnya kita itu ya, kalau misalnya secara umum itu ya, Allah kan memang memberikan di setiap manusia itu ya, yang akalnya jalan tapi ya, yang maksudnya apa, kecerdasannya apa, normal itu ya. Kan ada orang yang kecerdasannya nggak normal, makanya tidak diberikan taklif itu ya, tidak diberikan beban agama. Misalnya orang gila, kamu sekarang kalau tiba-tiba stres gila, itu otomatis sholat ora wajib, kelamben ora wajib gitu ya, mangan halal haram halal ora wajib, wong jenenge wong edan itu ya. Sing wajib ya cuma untuk orang-orang yang sehat akalnya. Nah, bagi orang-orang yang akalnya sehat itu sebenarnya ada yang namanya fitrah itu ya. Makanya ada di banyak ayat itu disebut ya, fitrotallahillati fataron nasa 'alaiha. Ibaratnya kayak kecerdasan hati nurani itu ya. Ibaratnya kamu kalau lihat anak kecil dipukul, itu pasti kamu secara naluri itu langsung mesti ora bener, cah cilik kok mosok digebuki. Atau mungkin yang kemarin viral apa itu,
penjual. Ya awal apa Pak? Agus itu apa? Itunya apa? Viralnya apa? Kasus apa? Cabul itu ya. Ya. Orang tangannya nggak ada, gimana dia melecehkan? Itu kan orang awalnya nggak percaya, ternyata setelah tahu dia video yang lain orang duwe tangan tapi iso nyupir motor gitu ya. Gitu ya. Mungkin akhirnya oh ini bisa jadi ya. Atau mulutnya manis itu ya. Cara dia gombal itu pinter. Nah itu. Atau mungkin yang kemarin itu ya, ada penjual es teh itu ya. Kamu kan nggak perlu sekolah tinggi untuk bisa membedakan, untuk bisa menilai ini orang ini seharusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Itu sebenarnya fitrah itu ya, kecerdasan fitrah. Atau kalau yang lebih identik dengan akal sehat itu yang namanya untung rugi gitu ya. Kamu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, pasti kamu bisa punya kecerdasan menganalisa sesuatu mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak. Sing jenenge dicokot boyo ya mesti tidak menguntungkan. Ora ono wong tiba-tiba sukarela menyerahkan badan untuk dicokot boyo apa cokot ulo, kan nggak ada itu ya. Tapi kalau orang tidak perlu disuruh tapi suka dengan uang, itu kan memang sudah kecerdasan fitrahnya itu ya. Orang pasti akan suka dengan hal-hal yang menguntungkan. Dikasih pilihan mangan apa itu, makan di Ritamol apa di mana warteg pinggir jalan, pasti wong-wong pengen wah nang Ritamol ya lebih kepenak itu ya, menunya lebih enak, pilihannya banyak itu ya. Nah itu ada yang namanya kecerdasan fitrah itu ya, kecerdasan dasar yang sudah Allah berikan kepada kita. Lah orang kalau tidak menggunakan itu nanti lama-kelamaan bisa menjadi kayak gitu ya. Kalau kita sering menolak saran dari hati nurani kita, lah nanti yang nantinya akan menjadi sebab kita itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmatnya gitu ya. Biasanya di beberapa ulama itu menjelaskan sing jenenge dilaknat itu dijauhkan dari rahmatnya. Nah orang misalnya gini, kita kalau misalnya terbiasa membenarkan tindakan yang salah, nanti lama-lama yang salah itu malah jadi biasa saja menurut kita. Kamu mungkin pertama kali kamu nemu duit jatuh di jalan, kamu ambil gitu ya. Sekali mungkin kamu akan merasa wah, kok mesake iki sing duwe jane sapa gitu ya. Itu kalau kita baru pertama kali lihat di jalan uang 50.000 terus kita ambil gitu ya. Nanti pasti kita di awal kali pertama ngambil itu kepikiran iki duitnya sebenarnya nggone siapa, mesake ora ya nek misalnya duit wong sing kilangan iki ora nemu duit tadi. Tapi kalau kamu 2, 3 kali, 10 kali, kok ora kerasa wis eman-eman, mending dijiko gitu ya. Atau kesalahan-kesalahan yang lain gitu ya. Misalnya orang kena kasus yang sering itu di berita orang kena kasus korupsi, gitu kan. Mesti tidak mungkin tiba-tiba dia korupsi langsung ketangkep. Mesti dia sebelumnya wis nyicil disit. Korupsi sidik-sidikan 1 juta, 2 juta. Mosok tiba-tiba langsung 50 miliar kan orang mungkin. Atau yang kemarin 200 triliun itu kan nggak mungkin tiba-tiba plek 200 triliun kan orang, pasti dari yang kecil ke yang sedengan ke yang agak besar itu ya. Itu kayak gitu. Orang kalau semakin sering dia tidak mendengarkan kata hatinya, nanti lama-kelamaan itu tertutup itu ya. Hatinya tertutup itu maksudnya dia itu akhirnya yang salah bagi dia normal gitu. Sudah tidak berupa kesalahan lagi, dia secara nggak sadar. Nah itu yang akhirnya orang yang seperti itu dinamakan kufur gitu ya, kufur dan nanti mendekatkan kepada laknatnya Allah atau tertutupnya rahmat Allah. Itu maka orang-orang kalau menurut beberapa ulama itu kan kita sering ya mendengarkan takdir itu kita tidak bisa memilih gitu ya. Tapi sebenarnya ada takdir yang kita bisa memilih, itu yang takdir berupa mau memilih melakukan yang baik atau melakukan yang jelek. Kamu nanti memilih tidak sholat isya itu bisa itu ya. Kamu misalnya memilih memilih menganggap bahwasannya ngaji itu ora penting, bisa-bisa aja itu ya. Malah justru yang kaya dan miskin itu yang takdir yang nggak bisa kamu tolak itu ya. Jadi ada takdir yang bisa ditolak, ada yang takdir yang kita bisa
memilih itu ya. Justru kalau menurut beberapa ulama itu kaya miskin itu yang nggak bisa ditolak sama sekali. Nyatanya banyak orang pekerja keras tapi penghasilannya segitu-gitu aja. Kurang apa kuli bangunan kalau kerja itu ya. Tentu lebih keras daripada pekerja kantoran. Ya. Tapi nyatanya apa itu ya? Banyak orang yang sudah kerja keras tapi penghasilannya tetap nggak nambah gitu ya. Mungkin kita sekeren apapun, sekeras apapun usaha kita dalam mencari uang, nggak bakalan sekaya Erick Thohir gitu ya. Yaitu karena memang rezeki itu sudah ditulis beneran itu ya. Kalau sudah rezeki kita ya bakal datang gitu ya. Kamu mungkin kerjanya biasa-biasa aja, tapi siapa tahu kamu apa dipek mantu wong sugih gitu ya. Otomatis kan langsung sugih tanpa nyari gitu ya. Atau yang kemarin gitu ya, nggak siapa yang nyangka jualan es teh terus dapat satu kata dari Gus Miftah, tiba-tiba langsung bisa umroh, dapat uang ratusan juta itu ya. Kita nggak tahu itu ya, orang bisa langsung berbalik 100 derajat terkait rezekinya itu ya. Nah, tapi sebenarnya takdir yang benar-benar bisa kita pilih itu ya, itu takdir yang sifatnya kita memilih mau melakukan yang baik atau meninggalkan yang baik gitu. Nah, maka di sini Allah tidak mungkin tiba-tiba melaknat orang, tiba-tiba memasukkan orang ke dalam laknatnya, kecuali memang itu sudah lebih dari satu kali, sudah berkali-kali, maka di sini bikufrihim, akhirnya mereka dilaknat karena sebab mereka itu menolak apa yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi. Maka faqalilam mayu'minun. Nah, di sini ada yang memaknai faqalilam mayu'minun itu yang iman sedikit itu ya. Maka orang Yahudi itu sikap-sikap mereka menjadikan yang iman dari kalangan mereka itu sedikit. Tapi kalau yang kita baca di tafsir ini itu kan faqalilam ma yu'minun, bukan faqalilan ma yu'minun gitu ya. Kalau faqalilam ma berarti gara-gara mereka itu keras kepala itu ya, dikandani angel, akhirnya kalaupun mereka iman mereka itu iman yang minimalis gitu ya. Karena di ayat sebelumnya itu kan mereka disebut itu ya, disebut apa? Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum gitu ya. Jadi mereka itu kalau ketemu nabi itu dipilih-pilih, di perintah sing ora sesuai dengan dengan nafsu mereka, mana yang sesuai. Misalnya kadang kan kita bisa melihat itu ya, ada orang itu mungkin kalau masalah Idul Fitri itu wis senenge pol gitu ya. Salat Idul Fitri itu semangat gitu ya. Mangkat salat Idul Fitri. Tapi nek sholat 5 waktu prei gitu ya. Jadi mangkatnya itu pas mangkat sholat Idul Fitri. Ibaratnya faqalilam ma yu'minun, itu mereka itu tidak bisa mereka itu pilih-pilih. Mereka hanya mau menjalankan perintah-perintah itu yang mungkin bagi mereka itu tidak berat gitu ya. Tapi nek perintah berat itu mereka wegah gitu ya. Sholat 5 waktu kan abot, apa maning tiap dina. Mbok yo sholat sing sepisan, setahun sepisan, sholat Idul Fitri. Itu kan kadang ada orang yang sholatnya mong sholat Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu prei gitu ya. Atau orang mungkin itu ya. Nah, tapi ini hanya gambaran aja ya. Kalau zaman dulu orang Yahudi ya kayak gitu. Mereka itu kalau masalah misalnya perintah, misalnya di kita kan ada itu ya, perintah untuk mencari harta dengan halal itu ya. Mungkin mereka perintah mencari harta itu benar-benar semangat gitu ya. Tapi kalau perintah untuk zakat, untuk sedekah itu berat. Atau perintah ya kayak tadi ya. Kadang kita itu kalau nuruti hawa nafsu itu kan memang pengennya perintah ya sing enteng-enteng gitu ya. Nek sing abot-abot wegah gitu ya. Atau ini orang kalau ayat tentang nikah mesti kabeh semangat, kabeh pengen nikah. Gari wis nikah kon tanggung jawab nafkahi bojo karo anak, wegah gitu ya. Atau setengah. Makanya kalau banyak kan orang gembar-gembor, laki-laki
berhak apa ya itu, dapat jatah 4 kali misalnya kayak gitu. Ya, gembor-gembore itu banternya pas jatah tok gitu ya. Tapi kalau tanggung jawabnya melempem itu ya. Nah, itu kadang kita itu memang bisa jadi modelnya nggak jauh beda dengan orang-orang yang disindir di Quran itu ya. Faqoli lamma yu'minun. Yang kita laksanakan, yang kita imani itu pilah-pilih, sidik itu ya. Banyak yang kita tinggalkan karena memang hati kita itu berat untuk menjalankan hal itu. Ya mungkin untung kita itu tidak hidup di zaman Nabi ya. Kalau hidup zaman Nabi kan angel itu ya. Ada kewajiban perang gitu ya. Ada kewajiban tidak boleh memprotes apapun yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Kalau kita kan sekarang boleh dikit-dikit protes ke kiai, misalnya kayak gitu ya. Kiai kalau kita tidak cocok itu boleh nawar gitu ya, atau boleh kita milih kiai yang lain. Bayangkan kalau kita hidup dengan Nabi, mosok milih Nabi sing liya, kan ora iso. Gelem ora gelem, abot apa, terima ora terima, kudu manut Kanjeng Nabi. Faqoli lamma yu'minun. Maka tadi ya, kalau kalian baca yang faqoli lamma yu'minun, berarti ma-nya digabung dengan qoli. Berarti mereka itu kualitas iman mereka itu ya hanya ecek-ecek ya, receh itu ya. Mereka hanya bisa menjalankan yang receh-receh saja, yang berat-berat itu tidak bisa. Nah, terus selanjutnya ini masih, nah ini ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak benar-benar hulef gitu ya. Tadi kan mereka bilang kita itu tidak mau iman dengan Kanjeng Nabi karena tadi alasannya ajaranmu bagi kita itu ora mudengke gitu ya. Ora mudengke. Kayak anak kecil itu ya, anak kecil misalnya seumuran Hadijah, kamu ajari bahwasanya apa mungkin diajari matematika yang agak tinggi gitu ya, 10 kali 10 sama dengan 100. Ya ora tekan gitu ya. Tapi nek siji tambah siji kira-kira udah mudeng belum? Udah, tapi nek 10 kali 10 ora tekan gitu ya. Orang kalau dinasehati ngakunya ora paham itu berarti memang tidak masuk sama sekali gitu ya. Atau tadi kemungkinan dia itu sangat pintar, maka ilmu yang kamu ajarkan itu seakan-akan receh bagi dia. Maka ya, ibaratnya kamu sekarang HP-nya sudah Android gitu ya. Kamu terus ada orang ngomong berbusa-busa tentang HP-nya yang masih poliponik gitu ya. HP yang belum ada programnya, sing isone nggo nelpon karo SMS gitu ya. Mesti mbok guyu tok gitu ya. Nel apa moto be ora iso, internetan ora iso. Sombong gitu ya. Maka di sini menunjukkan ini ya, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahu. Ya. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu datang kepada mereka gitu dengan kitabun min indillah itu ya. Nah, kitab ini musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqun itu kan membenarkan apa-apa yang ada di Taurat. Itu menunjukkan bahwasanya yang dibawa Kanjeng Nabi itu sebenarnya ora beda adoh karo apa sing nang Taurat. Mestine kan mudeng itu ya. Kalau mereka bilang mereka itu paham Taurat, mesti untuk memahami Quran itu enggak jauh beda, enggak tentu akan mudah pahamnya karena yang di Quran ya padha karo sing nang Taurat itu ya. Malah beberapa hal itu ada yang lebih enteng gitu ya. Misalnya contohnya kayak puasa Ramadan gitu ya. Kalau puasanya Bani Israel ada yang bilang dulu Nabi Musa kan puasanya 40 hari gitu ya. Kalau di Quran kan ada itu ya apa? Nah, dieling-eling kelalen ayat ya. Pokoknya 40 hari itu ya. Tapi kalau Ramadan kan 30 hari, lebih enteng. Atau misalnya sholat tentang hari Jumat itu ya. Kalau di orang Yahudi mungkin apa itu? Yang namanya hari Sabat itu kan orang oleh menggunakan harinya itu nggak oleh nggak kerja gitu ya, nggak boleh untuk kerja, harus benar-benar fokus ngibadah gitu ya. Tapi kalau di umat Islam kalau hari Jumat atau hari besarnya itu kan yang ibadah ya iya, kerja ya tetap boleh gitu ya. Kalian hari Jumat kan nggak perlu harus meninggalkan kerjaan itu ya sama sekali itu. Kalau mungkin orang-orang Yahudi itu hari Sabat itu hari
sucinya mereka itu mereka ada pantangan-pantangan yang dalam Islam malah justru diperbolehkan. Atau mungkin hewan-hewan tertentu mereka nggak boleh makan, tapi kalau kita kan boleh dimakan. Tentu yang halal itu ya. Nah, atau yang contoh ayat ya ketika itu ya ayat halaman sebelumnya itu wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah itu ya. Yang halaman 11 bawah itu ya. Wa bil walidaini ihsana itu kan sebenarnya yang diperintah Quran itu enggak beda jauh sama Taurat. Ya podo itu. Nang Taurat ya kon sopan nang wong tua, nang Quran ya sama. La ta'buduna illallah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana itu ya. Apik tonggo, wong yatim, wong miskin itu ya. Sama di Quran sama Taurat sama. Nah, itu musaddiqul lima mahum maksudnya Quran itu membenarkan apa-apa yang ada di Taurat itu ya. Nah, tentu beberapa hal Quran itu berbeda karena tadi ada alasan itu meringankan sing awale abot jadi ringan atau yang di Taurat sudah selewengkan sama Quran dibenarkan lagi kemelencengannya itu ya, dikoreksi lagi itu ya, bukan direvisi tapi dikoreksi sing awale salah diselewengkan, dibenarkan kembali. Misalnya contohnya ayat yang waqalu lan tamassana nar itu ya kan udah itu ayat itu ya. Masih ingat enggak? Wong Yahudi kan ngakune lan tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Kita itu kalau mlebu neraka karena kita itu keturunan nabi. Kalaupun kita salah mlebu neraka, kita enggak bakal kobong. Apinya enggak mungkin panas ya, kalau menyentuh kulit kita. Kalaupun kita di neraka itu dihukum lamanya itu paling beberapa hari. Ayyamam ma'dudah. Itu kan berarti mereka merasa dengan mereka keturunan nabi terus nek salah akhirnya diistimewakan. Nah, akhirnya sama Quran itu dikoreksi itu ya. Qul attakhadtum indallahi ahdan itu ya. Akhirnya dikoreksi. Yo sing jenenge salah mlebu neraka, yo nerakane tetep awak tetep kobong itu ya. Geni yo tetep panas. Nek ora percaya jajal sikit diobong itu ya. Ya, kayak gitu. Lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Itu beberapa hal yang dikoreksi oleh Al-Qur'an. Wa kanu min qablu yastaftihun. Ini juga potongan ayat ini menggambarkan itu ya. Yastaftihun kan itu amrih pitulungan sapa Bani Israil itu ya. Istaftahu itu maksudnya gini, dulu zaman sebelum datangnya Kanjeng Nabi, orang-orang ahli kitab Madinah itu kalau lagi perang sama orang Arab itu ya di Madinah itu kan memang zaman Nabi datang ke Madinah itu kan ada dua kelompok besar itu ya, orang musyrik Arab dan orang ahli kitab. Ya ada Nasrani tapi yang enggak seberapa itu ya, ahli kitab yang Yahudi itu ya. Yaitu orang Yahudi kalau misalnya ada konflik dengan orang Arab itu pasti selalu yastaftihun itu maksudnya gini, mereka selalu ngancam orang Arab dengan kata-kata awas besok nek nabiku wis teko, engko aku bakal bisa mengalahkan kalian. Ibaratnya besok nek nabiku wis teko tak tumpas kalian semua habis gitu ya. Itu yastaftihun itu kayak gitu. Itu tanda bahwasanya mereka itu sebenarnya wis ngerti nek nang Taurat itu ada bagian yang mengabarkan besok bakal ada nabi yang datang untuk menjadi penolong mereka atau menjadi sumber hidayah mereka. Nah, itu kan kalau sebelumnya mereka kan ngaku aku orang ngakui nabi gitu ya. Aku ramudeng ajaranmu apa gitu ya. Qulubuna ghulf. Padahal mereka sebelumnya yastaftihun itu ya. Yastaftihun itu berarti wis ngarep-ngarep gitu ya. Ngarep-ngarep terus wis menggunakan nama nabi ini untuk apa ibaratnya? Untuk menjanjikan bahwasanya mereka akan bisa mengalahkan orang-orang kafir Madinah, orang kafir Arab. Malah justru orang-orang kafir Arab Madinah bisa tahu ada nabi itu dari orang Yahudi karena sering diancam kayak gitu. Malah akhirnya wong kafir Arab ora gelem kalah. Iki nek misale ana nabi kudune dhewek luwih dhisit timbang wong tadi, timbang wong Yahudi. Akhirnya beneran kan ada Baiat Aqobah itu ya. Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2 itu karena orang-orang
kafir Arab Madinah itu cepet-cepetan teko nang Mekah wis ndang direbut wae nabine ibaratnya. Ojo ngasih kedisitan wong Yahudi. Nah, maka bagi ulama tadi ya yang mengartikan faqoli lamma yu'minun sing iman itu sithik itu maksudnya wong Yahudi Madinah itu kalah iman karo wong kafir Arab. Wong kafir Arab padahal orang ngerti kabar Nabi, orang duwe kitab, tapi malah justru imannya luwih cepet nyebar daripada wong sing wis pinter, wis jelas ngerti nek bakalan ono Nabi. Ya makanya kita itu kadang wis dadi pinter ora dadi jaminan tambah soleh gitu ya. Malah wong-wong desa sing imane sing ilmune sithik itu bisa jadi malah luwih soleh timbang apa-apa. Salat beneran dijaga gitu ya apa misalnya sedekah beneran dilakoni gitu ya. Atau misalnya orang tua kalian terutama yang cewek itu kadang itu enggak getol ngingetin nyaur puasa enggak puasa Ramadan. Ini kan bentar lagi Ramadan itu ya. Kadang bisa jadi orang tua kalian itu malah ora patek ngelingke gitu ya. Tapi coba tanya ibu kalian, biyen bae sering ngelingke ora? Biasanya ini kan wong-wong desa yang terutama yang itu ya terkenal ahli ibadah itu mesti kan keras kepada anak ceweknya itu kalau masalah terutama menjelang Ramadan ngelingke untuk segera membayar utang puasa Ramadan atau misalnya terkait sedekah atau apalah hal-hal yang mungkin ibadah yang sebelumnya kita tidak begitu perhatian tapi mbah-mbah kita itu malah perhatian. Apa misalnya kalau di mbah saya ya apa itu kalau ibadah malam itu mujahadah itu ya. Kalau mujahadah itu koyo wajib gitu ya. Pokoknya sholat wengi karo zikiran wengi itu orang mungkin ditinggal. Tapi kalau kita kan waduh kayaknya pray aja lah. Gitu. Nah, ibaratnya apa tadi ya? Ini kan ibaratnya jomplang gitu ya. Orang yang beneran tahu terhadap Kanjeng Nabi sama orang yang sama sekali nggak tahu babar pisan itu malah justru penyebarannya lebih cepat kepada orang yang tidak tahu. Nah, itu maka tadi ada kaitannya dengan ayat sebelumnya faqalilam ma yu'minun. Falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Padahal yang dibawa Kanjeng Nabi itu ya menguatkan kembali apa yang ada di Taurat atau mereka justru sebelumnya itu sering menggunakan Kanjeng Nabi itu sebagai yastaftihun itu ya. Yastaftihun itu sebagai simbol nanti mereka akan mengalahkan orang-orang kafir Arab gitu ya. Tapi ketika benar-benar datang itu ya ma'arofu kafarubi ya, malah justru mereka tidak mau iman. Maka di sini diulang lagi itu ya falaknatullahi alal kafirin. Kalau sebelumnya kan bala'anahumullahu bikufrihim. Sekarang diulangi lagi falaknatullahi alal kafirin. Nah itu sekali lagi Allah tidak serta-merta langsung melaknat mereka itu ya. Tapi memang mereka kan sudah melakukan ini ya. Ja'ahum ma'arofu kafarubi gitu ya. Ini kebalikan dengan tadi qulubuna ghulf gitu ya. Jadi ngomongnya atine ora paham gitu ya atau atine ketutup. Tapi nyatane wis ketutup, mereka masih mengharap-harap gitu ya. Itu yastaftihun kan gini. Jadi kalau mereka mengatakan mereka itu memang ilmunya wis sundul langit itu ya, tidak butuh lagi nabi atau tidak butuh lagi ajaran nabi, itu mereka nggak mungkin yastaftihun ya. Kalau mereka ilmune wis tinggi itu kan seharusnya mereka bisa gampang mengalahkan orang kafir tanpa harus nunggu kedatangan Nabi. Tapi mereka masih ngarep-ngarep nanti tunggu saja kalau Nabi kita sudah datang. Kita pasti bisa mengalahkan kalian. Itu kan berarti ilmune belum tekan gitu ya. Nyatane ora iso ngalahke wong kafir Arab Madinah saat itu ya. Nah itu maka di sini ja'ahum ma'arofu. Berarti mereka sebenarnya sudah tahu ya, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi mereka paham, tapi mereka kafaru. Berarti kan ini kebalikan dari ghulf gitu ya. Falaknatullahi alal kafir. Nah, maka kita kalau buat cerminan kita ya, jangan sampai kita kayak tadi ya. Kalau kita dari awal itu merasa ini
nggak sreg dengan suatu perbuatan. Mungkin kalian sekarang apa ya? Kalau yang kalian mahasiswa ya berarti misalnya menunda mengerjakan tugas itu ya. Hari pertama kamu pasti merasa berat itu ya. Ini tugas nek tak tunda engko malah ora kelar-kelar. Itu hari pertama gitu ya. Tapi ini wis hari ke-50 akhirnya malah ora kerasa gitu ya. Tiba-tiba wis ganti semester gitu ya. Nah, itu semakin kamu ngenteng ke tugas akhirnya semakin kelalen gitu ya. Maka kalau bisa dieling-eling itu ya. Alarm HP tiap hari itu ditulisi gitu ya. Jangan lupa nyicil skripsi gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kan ada ya selain apa itu? Selain alarm kan bisa ada, kamu tahu Google Keep. Nanti dicari ya. Google Keep itu sebenarnya aplikasi di Google itu ya. Kamu bisa bikin catatan, nanti dibikin apa itu? Remindernya setiap hari atau setiap hari jam ini gitu ya. Nanti kamu dieling ya, tugas ini belum selesai gitu ya. Utang ini belum dibayar gitu ya. Atau kamu belum pernah olahraga gitu ya. Olahraga jam sekian misalnya kayak gitu ya. Nah, itu atau anggaplah olahraga mungkin terlalu mewah itu ya. Ya setidaknya tugas-tugas kalian itu ya, tugas-tugas yang jangan sampai kita itu ngentengke akhirnya jadi beban di belakang gitu ya. Ya kalau orang-orang dulu ya, ya alhamdulillah kita tidak jadi musuhnya Nabi itu ya. Tapi mungkin kita jadi kalau dengan ayat ini ya kita mungkin bertarung dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa menghambat kita untuk di masa depan. Ya atau mungkin tidak hanya kebiasaan ya, bisa jadi kita itu tidak melatih diri untuk bangun subuh gitu ya, misalnya kayak gitu. Kalau kita apa ya terbiasa apa ya tidur dan bangun dengan apa sebenarnya kan kita punya body timing itu ya, apa itu istilahnya. Kalau kita melatih diri kita untuk tidur jam sekian, bangun jam sekian itu kalau sudah dilatih itu kan lama-kelamaan jam segitu pasti kita bisa gampang bangun gitu ya. Kalau dilatih itu ya. Tapi kalau kita nggak melatih akhirnya ya kocar-kacir gitu ya. Apa? Jam tidur kita berantakan, jam bangun kita berantakan gitu. Terus dieling nak sholat ini. Ya, maka di sini falaknatullahi alal kafirin. Itu kalau kita jauh dari rahmatnya Allah, maka itu ya bukan karena Allah itu benci sama kita, itu pasti karena ada hal-hal yang sebelumnya kita lakukan dan itu salah itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa illallah wasilana wa lana man ya wasi'an ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa illallah wasilana wa lana man ya wasi'an ya Rabbi ya Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Fatih ala muslimin wa sallallahu ala Rasulullah Al-Fatih sallallahu ala ya Habibullah Al-Fatih sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.